Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dengan Ramadan tahun ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana nanti kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Sami'in sami'at rahimakumullah. Pada bulan Ramadan ini adalah bulan tidak hanya untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi juga bulan untuk membersihkan hati kita. Nah, adapun dalam kegiatan untuk membersihkan hati, maka amalan yang agung di bulan ini adalah memaafkan. Memaafkan bukan perkara mudah, karena memaafkan adalah mengikhlaskan sesuatu untuk dihilangkan dari diri kita. Seringkali kita melihat orang yang rajin melaksanakan sholat. Seringkali kita melihat orang yang rajin melaksanakan ibadah-ibadah sholat malam. Bahkan kita juga melihat orang-orang yang rajin bersedekah, tetapi mereka masih menyimpan dendam di dalam hati, kebencian, dan iri hati. Padahal Ramadan sesungguhnya adalah momen untuk menghilangkan semua rasa-rasa tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Nur ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, wal ya'fu, maka hendaklah kalian memaafkan dan hendaklah kalian berlapang dada. Apakah kalian tidak menyukai bila Allah memaafkanmu? Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini mengajarkan kepada kita sebuah prinsip yang sangat indah, bahwasanya jika kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita harus memaafkan kesalahan orang lain. Tidak mungkin kita berharap ampunan Allah sementara kita enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Sami'in sami'at rahimakumullah. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran ayat 134. Maka kalau kita memperhatikan ayat ini, bahwasanya Allah tidak akan menjanjikan hanya pahala saja yang diberikan kepada orang yang suka memaafkan dan suka menahan amarahnya, tetapi Allah juga memberikan cinta untuk orang-orang yang mampu menahan amarahnya dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Maka betapa mulianya orang-orang yang bisa melakukan hal tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat dan bulan yang penuh ampunan. Bahkan pada 10 malam bulan Ramadan, maka kita disunahkan untuk berdoa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Tirmizi. Jika setiap malam kita meminta ampunan kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, maafkanlah aku. Tetapi tidak pantas jika siang harinya kita tidak memberikan maaf kepada orang lain. Memaafkan itu bukan perkara yang mudah, tetapi pahalanya luar biasa. Memaafkan bukan berarti membenarkan sebuah kesalahan, tetapi melepaskan semua rasa dendam yang ada di dalam diri kita. Dan orang-orang yang tidak mau memaafkan,
itu adalah orang-orang yang menyiksa dirinya dengan rasa dendam, dengan rasa amarah yang sangat berkepanjangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang artinya pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka diampunilah setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah, kecuali dua orang yang saling bermusuhan. Maka dikatakan, tangguhkan keduanya sampai mereka berdamai. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan saja saudara-saudara, amalan seseorang itu bisa tertahan, itu hanya karena ia belum mau memaafkan kesalahan orang lain. Dan ini menjadi peringatan yang sangat serius bagi kita semuanya. Sami'in sami'at rahimakumullah. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk yang pertama, kita mau memaafkan kesalahan orang lain. Mau memaafkan kesalahan suami kita, mau memaafkan kesalahan saudara-saudara kita dan teman-teman kita. Yang kedua, kita membersihkan hati dari sifat iri, dari sifat dendam, dan dari sifat benci. Yang ketiga, yaitu memperbaiki hubungan yang sempat renggang. Karena bisa jadi amalan puasa kita menjadi sempurna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan karena lamanya kita melaksanakan sholat malam, tetapi karena ketulusan hati kita dalam memaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang berlapang dada, mudah memaafkan dan layak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan ini. Akhir kata, semoga pertemuan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.